بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بقدوم هذه العشر وأكرم علينا بنزول ليلة القدر، والصلاة والسلام على نبينا المختار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. فنوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kita kenikmatan. Utamanya adalah kenikmatan ibadah di waktu atau kesempatan yang memiliki sejuta keutamaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan. Maka kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah merupakan karunia yang terbesar dari Allah setelah kenikmatan berupa Islam dan iman. Kita berharap mudah-mudahan kenikmatan Ramadan ini tidak menjadi sebagai kenikmatan yang terakhir di tahun ini. Tapi kita berharap mudah-mudahan diberikan dan dikaruniakan kembali oleh Allah kenikmatan yang lebih banyak atau bahkan yang sama di dalam Ramadan tahun berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Memanjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW yang karenanya sebab kita semua mendapatkan kenikmatan, yang karenanya kita semua mengetahui tentang keutamaan Ramadan, yang karenanya kita semua mengetahui akan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dan bahagia atas pencapaian umatnya di bulan yang mulia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka beramallah kalian, karena sesungguhnya amal kalian akan diperlihatkan, akan ditunjukkan, akan ditampakkan. Kepada siapa? Kepada utusan Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Yang kemudian amal ini yang kita lakukan di dunia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti kita saksikan di hari kiamat. Shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-22. Artinya Ramadan yang dijatahkan oleh Allah untuk kita sebanyak 1 bulan secara jumlah itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya, berkurang. Ramadan ya semestinya sebulan yang dijatahkan oleh Allah untuk kita. Sekarang karena kita telah memasuki hari yang ke-22, maka menjadi berkurang. Andaikan Ramadan tahun ini Allah karuniakan kita selama 30 hari, berarti tersisa 8 hari. Andaikan Ramadan tahun ini Allah karuniakan sebanyak 29 hari, berarti tersisa 7 hari. Dan Ramadan ini sisa hitungan jari. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ayyamam ma'dudat. Kalau kita semua mengetahui Ramadan itu hanya bilangan hari, ya, maka tentu tidak ada yang paling layak untuk kita persembahkan dan kita persiapkan
melainkan meningkatkan amal ibadah. Ibarat seandainya kita semua mengetahui berapa usia kita. Seandainya Allah memberitahukan berapa usia kita. Oh sekian. Kalau kita sekarang sudah tahu usia kita ini sekian dan tersisa sekian, kita itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat, pasti tidak ada yang kita persiapkan melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita persiapkan kecuali ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya usia kita itu hanya tersisa beberapa hari. Akan tetapi Ramadan sudah sangat jelas. Allah katakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari tertentu, bilangan-bilangan tertentu. Hitungan jari. Apakah kita ini yang tersisa daripada bulan Ramadan termasuk orang yang bertambah semangat ibadahnya? Maka andaikan demikian berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Mempertahankan ibadah itu jauh lebih sulit daripada kita itu harus berkurang amal ibadah. Kesetiaan kita di bulan suci Ramadan ini diuji ketika memasuki 10 hari terakhir. Kalau orang hanya mampu bisa bertahan di awal, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Maklum, barangkali bisa dikatakan lagi hangat-hangatnya. Betul tidak? Baru buka bungkus. Imannya baru buka bungkus. Masih mengkilap. Rajin awal Ramadan. Malam pertama sampai malam ketiga kelihatan terus batang hidungnya di masjid. Tapi begitu sudah memasuki kesekian hari, masuk sepekan, pekan pertama, pekan kedua, udah tidak kelihatan lagi batang hidungnya di masjid. Lebih sering kelihatan batang hidungnya di mana? Di tempat takjil. Atau barangkali lebih sering ketemu batang hidungnya di mana? Di pasar. Maka orang yang hanya semangat di awal, kemudian kendor di pertengahan, bahkan sampai akhir, berarti mohon maaf, dia adalah orang yang tertipu. Orang yang hanya tertipu dengan suasana Ramadan ibadah di awal saja. Tapi orang yang mampu bertahan di awal, pertengahan, sampai akhir, itu adalah disebut dengan kesetiaan. Setia ini bukan hal yang mudah. Setia ini hal yang sulit. Kenapa? Karena diperlukan mental, kesabaran, keistiqomahan, ketaatan. Betul tidak? Tapi kalau misalkan kita hanya bisa semangat di awal, kemudian kendor di pertengahan, bablas di akhir, berarti menandakan kita belum setia. Berarti menunjukkan bahwasanya hanya manis di depan, pahit di belakang. Tapi orang yang mampu bertahan dari awal sampai akhir, bahkan ketika memasuki 10 hari terakhir bertambah amal ibadahnya, menandakan di dalam dirinya terpancar cahaya kesetiaan, ketaatan dan ketulusan, sebagaimana sabda Nabi, imanan wahtisaban. Kalau sudah seperti itu, apa yang layak bagi mereka? Ketika terpancar cahaya imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzam, mereka layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin ke sini orang yang mampu bertahan adalah mereka yang paling bahagia. Semakin ke sini orang yang mampu bertahan adalah mereka orang yang mulia. Walaupun Ramadan ini berkurang secara hitungan, tapi yang membedakan Ramadan dengan bulan lain adalah apa? Semakin berkurang, semakin besar keutamaannya. Makanya dikatakan 10 terakhir Ramadan itu tidak sama dengan 10 hari pertama.
Dan 10 terakhir Ramadan itu jauh lebih utama daripada 20 hari pertama Ramadan. Karena di dalam 10 hari terakhir itu bagaimana Allah memberikan seluas-luasnya ampunan. Ya, Allah mengkaruniakan pembebasan daripada api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Kalau bulan lain berkurang harinya, berkurang waktunya, semakin berkurang keutamaannya, bukan semakin bertambah. Ya, seperti bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu ya, utamanya hanya dari pertama sampai hari ke-10, Kenapa? Karena semua amal ibadah bisa dikerjakan ya di hari-hari itu, seperti salat, puasa, menunaikan zakat, kemudian apa? Haji. Dan kemudian walaupun haji dan berkurban tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan, namun tidak mencegah bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir dengan kemuliaannya apa? Adanya Lailatul Qadar. Dan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya uniknya bulan suci Ramadan yang tidak sama dengan kemuliaan bulan-bulan selain Ramadan. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru, berburulah kalian, ya kejarlah, ya kemudian apa? Gunakanlah, ya apa yang kita gunakan, apa yang kita kejar, apa yang kita target, Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Berburu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Perintah Nabi SAW. Dengan apa kita memburunya? Apakah memburunya dengan senjata, peralatan? Ya. Memburu tanpa senjata ibarat apa? Orang yang hanya ya ingin memegang bulan, tidak akan sampai. Berburu tanpa perlengkapan ya sama dengan orang seperti menangkap ikan di lautan. Bukan memancing, menangkap sesuatu yang sulit. Ketika berburu kita harus punya alat. Ketika berburu kita harus punya senjata. Dan ketika kita berburu Lailatul Qadar, alatnya adalah apa? Ibadah. Senjatanya adalah apa? Istiqomah. Kalau kita mempersiapkan alat dan senjata untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka niscaya kita akan mendapatkannya insyaallah. Baik. Lailatul Qadar. Apa arti Lailatul Qadar? Lailatul Qadar artinya adalah Lailatun, itu artinya malam. Ya, berarti menandakan bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam Malam itu jam berapa sampai jam berapa? Ya, karena ada sebagian kita menganggap bahwasanya kalau malam itu apabila sudah gelap sama sekali, tidak ada bekas siang atau sore. Ada yang mengatakan malam itu seiring terbenamnya matahari. Ya, baik. Malam itu dimulai kapan? Malam itu dimulai ketika terbenamnya matahari. Begitu masuknya waktu maghrib berarti sudah dikatakan malam. Nah, Lailatul Qadar dimulai kapan? Dimulai ketika terbenamnya matahari. Jadi Lailatul Qadar itu bukan mulainya jam 12, bukan mulainya jam 1, bukan mulainya jam 3, tapi mulainya sejak kapan? Semenjak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, kemudian dilanjutkan dengan isya, berarti telah dimulai atau start malam Lailatul Qadar. Al-Qadar artinya apa? Al-Qadar artinya adalah kekuasaan. Ya, berarti artinya malam di mana Allah menampakkan kekuasaannya. Sebagian ulama menamakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Taqdir.
Ya, Lailatul Taqdir, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya, ya, dengan apa? Memerintahkan seluruh malaikat untuk menetapkan takdir kita masing-masing. Ya, jadi takdir kita masing-masing itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Ya, baik. Bukankah takdir kita ini sebelum lahir, Pak Ustaz? Ya, tapi takdir itu ada dua. Ya, ada takdir yang mubham, ada takdir yang mubram. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Ya, takdir yang bisa diubah adalah seperti apa? Selamatnya kita dari bencana, selamatnya kita dari penyakit. Ya, takdir yang tidak bisa diubah adalah kematian. Walaupun kita semalam suntuk minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, sepanjang-panjangnya umur tetap mati. Betul tidak? Ya, Allah kabulkan panjang umur. Ya Allah, minta panjang umur. Tiap malam doa minta panjang umur. Ya, tapi tidak pernah dia minta husnul khotimah. Ya, tak pernah dia minta agar diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya apa? Na'udzubillah, panjang umurnya dipakai untuk maksiat, untuk lalai, untuk mungkar dan lain sebagainya. Lupa dia. Sepanjang-panjangnya usia kita manusia, maka tetap akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu adalah takdir apa? Takdir yang tidak bisa diubah. Adapun takdir lain masih bisa diubah dengan doa yang kita panjatkan. Makanya dianjurkan malam Lailatul Qadar itu kita memperbanyak doa, karena kesempatan berdoa di malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang untuk dikabulkannya doa. Nah, Lailatul Qadar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya dengan apa? Yaitu dengan menurunkan, melibatkan malam itu seluruh malaikat. Jadi seluruh malaikat itu terlibat di dalam malam itu, dimulai dengan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, semuanya, Hafazah, Sayyarah, semua malaikat dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Allah taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun semua para malaikat, warruhu fiha, yang dipimpin oleh ar-ruh. Siapa ar-ruh di situ? Jibril. Jadi Jibril itu punya banyak nama di dalam Al-Qur'an. Ya, Jibril nama aslinya, tapi julukannya disebut dengan ar-ruh. Ya, di ayat lain disebut dengan Ruhul Qudus. Di dalam ayat lain disebut dengan Ruhul Amin. Itu julukan daripada julukan-julukan Jibril. Kasratul musamma tadulu ala syarafil musamma. Banyaknya julukan menandakan akan kemuliaan yang dimiliki. Turun Jibril, tidak suah-suah Jibril turun setelah Nabi kita Muhammad meninggal, karena tidak ada lagi risalah wahyu yang akan disampaikan. Tapi saking istimewanya malam Lailatul Qadar itu, Allah perintahkan Jibril untuk turun kembali. Turunnya kembali Jibril apakah membawa wahyu? Tidak. Turunnya Jibril kembali adalah untuk apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Membawa keselamatan. Ya, keselamatan buat siapa? Buat segenap hamba Allah yang mampu beribadah di malam Lailatul Qadar. Baik, nanti kita bahas apa makna salamun menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lailatul Qadar kapan terjadi? Nah, masalah terjadinya Lailatul Qadar ini tepatnya pada tanggal berapa tidak ada yang pasti.
Katanya tanggal sekian Pak Ustaz, katanya malam kesekian, katanya jam sekian, katanya hari sekian, katanya ini. Ya. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar ya menulis di dalam kitabnya yang populer bernama Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari atau yang disebut dengan Kamus Sunnah. Ya, kamusnya hadis. Al-Imam Ibnu Hajar menulis bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lailatul Qadar itu sebanyak 40 perbedaan. Ya, 40 perbedaan. Ada yang mengatakan, ini rasa-rasanya kita putus asa nih kalau mendengar pendapat yang pertama nih. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu dan tidak ada lagi. Ya. Kapan Lailatul Qadar? Ketika Al-Quran diturunkan. Itu saja Lailatul Qadar. Setelah Al-Quran selesai, sempurna, tidak ada lagi Lailatul Qadar. Wah, rampot tuh Pak Ustaz. Benar. Dan landasannya kuat. Ya, landasannya kuat. Apa? Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan, apa yang diturunkan? Wahyu. Di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam penuh keberkahan itu malam apa? Malam Jumat, malam Senin, malam Minggu, malam Sabtu. Dijelaskan di dalam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatil. Sesungguhnya kami turunkan wahyu di malam Lailatul Qadar. Berarti Allah ketika menurunkan wahyu, ya apa? Menempatkan wahyu tersebut di waktu yang paling utama. Waktu itu disebut dengan Lailatul Qadar. Berarti kalau sudah tidak turun lagi wahyu, berarti Allah tidak perlu untuk mempersiapkan apa? Waktu yang istimewa. Karena tidak ada lagi wahyu turun. Ngapain Allah ciptakan Lailatul Qadar? Allah ciptakan Lailatul Qadar supaya menjadi momen yang tepat turunnya ya. Saya kasih contoh misalkan. Ya, misalkan ya, komplek Mitra Utama ini kedatangan menteri. Menteri yang ngurus BBM ini apa namanya? Jadi teman saya ada cerita, ya kan? Masa Ustadz kata dia, saya ketika mau ngisi kultum, pengurus masjid pesan, Pak Ustadz, bahas tema kelangkaan BBM. Ketawa saya dengar. Apa saya bilang? Akhirnya kawan saya ni bilang, Ustadz ni, Allah Pak Haji, saya ini bukan bidang nak bahas masalah itu. Kalau Pak Haji nak ngomong kelangkaan rahmat, ya. Kelangkaan maghfirah, ya. Kelangkaan istiqomah, ya. Tapi kalau kelangkaan BBM bukan bidang. Ente bilang Ustaz, bilang ke Pak Haji itu, nanti kita undang menterinya, ya. Nanti kita datangkan pembicaranya, ya. Apa nama narasumbernya? Fadilatul Ustaz Bahlil. Ya enggak? Yang akan berbicara kenapa langka ini BBM. Ada-ada aja. Ya kan? Ngapalah jadi kita bicara masalah BBM nih? Sampai di mana tadi? Hah? Hah? Tamu. Menteri mau datang, kunjungan. Ya kan? Pasti kita siapkan tempat yang layak. Betul tidak? Tempat yang layak kita siapkan. Ini tetap Pak RT akan pasang tenda dari ujung gang ke ujung gang. Pasang janur kuning. Kemudian ada pagar betis, pagar ayu, apalagi pagar tanaman. Lengkap pagarnya. Tabur beras kuning, disambut dengan tal, betul enggak? Begitu menteri udah balik kunjungan, ini yang nyambut ini masih enggak? Enggak, udah selesai dah. Apa lagi nak disambut? Tenda mulai dilepas, betul enggak? Semua barang dikemaskan. Yang nyambut pun udah pulang ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena menterinya sudah pulang.
Alasan yang pertama mengatakan Lailatul Qadar udah tidak ada lagi. Kenapa? Al-Quran udah tidak turun. Lailatul Qadar itu ada ketika Allah turunkan Al-Quran. Ketika Allah turunkan Al-Quran, ya Allah persiapkan momen yang tepat, waktu yang mulia. Nama waktu itu adalah Lailatul. Ini pendapat yang pertama. Kalau kita pakai pendapat ini, dah tak ada semangatnya kita. Betul enggak? Tidak ada lagi yang namanya malam i'tikaf, tidak ada lagi yang namanya berburu Lailatul Qadar. Jelas ya? Nah, palingan orang datang untuk mendapatkan sahur gratis. Ya, bukan lagi dia berburu Lailatul Qadar, berburu sahur gratis. Lumayan kata dia. Kayak di Mujahidin itu kan sahurnya pakai hokauka bento. Ya, di rumah tidak pernah beli hokauka bento. Ini sahur dibelikan hokauka bento. Ya. Pendapat yang kedua, ini ada 40 pendapat, mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di sepanjang malam. Karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu identik dengan Ramadan. Ayo kita buka surah yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Disebutkan tidak Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan? Tidak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada enggak disebut Ramadan? Enggak ada. Ya kan? Kalau enggak disebut dengan Ramadan, ini berat rasanya. Ngapa pula? Bisa-bisa tiap malam orang etikaf. Ya, kas masjid bisa nol, ngapa pula harus nanggung iktikaf ini? Dibuatkan kopi, dibelikan kebeng, ya enggak? Belum lagi ada yang nanya, ada duit rokok enggak? Kata dia. Ya. Berat nih kalau misalkan tiap malam, sepanjang malam dikatakan Lailatul. Tapi argumennya cukup kuat. Apa yang dibilang? Ulama yang kedua ini bilang, iya betul. Kalau Lailatul Qadar itu identik dengan Ramadan, pasti Allah katakan Lailatul Qadar itu sebagaimana di surah Al-Baqarah apa? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran diturunkan di bulan identik Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, tempat turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Jelas. Tapi kalau Lailatul Qadar enggak ada. Benar juga nih pendapat kedua, tapi tidak bisa dipakai kayaknya. Kenapa tidak bisa dibocorkan? Karena takut nanti orang berduyun-duyun datang ke masjid. Ya, tak kenal malam apa, tak kenal bulan apa, datang dia lalu bilang ke pengurus masjid, siapkan nanti menu. Ya, coffee break minimal dan lain sebagainya. Kewalahan pengurus masjid. Pendapat ketiga mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang malam Ramadan. Jadi selama 1 bulan, dari malam pertama sampai malam terakhir, itu Lailatul Qadar. Ya. Loh kok bisa? Iya, karena malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari. Apapun malamnya, entah itu malam ganjil, malam genap, malam pertama, malam pertengahan, semuanya malam Lailatul Qadar. Nah, pendapat berikutnya mengatakan bahwasanya, malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil saja. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya 15 sampai malam ke-29. Dan mengatakan ya malam ganjil saja, tidak malam genap. Kenapa pula malam ganjil saja? Dengan alasan bahwasanya apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka kepada yang makanya pasang pelat yang ganjil. Enggak, itu alasannya. Ada yang mengatakan bahwasanya enggak malam ganjil tapi malam genap. Ya, tidak malam ganjil tapi malam genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bukan malam ganjil tapi malam genap. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu dimulai malam 17. Di mana malam memperingati nuzul Quran. Nah, sebagaimana alasannya tadi itu, bahwasanya turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran, ya, pertama kali ke muka bumi ini dari sama'id dunia, langit dunia, itu adalah malam ke-17. Sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi SAW ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Mulainya malam ke-17 sampai kapan? Sampai akhir.
Ada yang mengatakan bahwasanya enggak. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam akhir daripada Ramadan. Atau kita sebut dengan malam takbiran. Karena malam takbiran itu termasuk di antara 5 malam di mana setiap orang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Tapi ada di antara sekian banyak pendapat yang paling unik. Pendapat siapa? Pendapatnya hibrun hadhil ummah, ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya pendapat sendiri. Dia bilang apa? Malam Lailatul Qadar yaitu pada malam ke-27. Makanya kalau kita lihat Pak di Jazirah Arab, malam 27 itu semua orang turun dari maghrib ke masjid sampai subuh. Ya, itu dari maghrib dia ke masjid sampai subuh. Semua turun, suami, istri, anaknya dibawa semua. Turun mereka semua. Ya, di malam 27 itu penuh masjid. Bakal penuh, semua masjid itu bakal penuh. Kenapa? Karena mereka mayoritas mengambil pendapat malam ke-27. Pendapat Ibnu Abbas. Boleh Pak Ustaz, tidak masalah. Asalkan apa? Asalkan tetap ibadah. Jangan cuma datang ke mujahidin buka puasa, begitu maghrib dia balik. Ya enggak? Oh, yuk buka puasa di mujahidin, vibesnya Masya Allah, suasananya enak. Ya, kita buka puasa, dan sebagainya. Begitu solat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berkemaslah dia, bukannya solat, balik dia jalan. Ya, apa nak ente dapatkan kira-kira seperti ini? Ya, orang tarawih, dia tetap lanjut jalan keliling Pontianak. Ya, apa yang dia dapatkan? Tidak dapatkan apa-apa. Tapi kalau orang sana turun, memang benar-benar ibadah. Ya, benar-benar ibadah mereka. Makanya terkadang ya kita, ya kalau bisa dikatakan ngiri juga kita. Ya, ngiri kita ngelihat mereka itu antusias ibadahnya luar biasa. Solatnya Masya Allah, imam-imamnya tu baca 1 rakaat 1 surah, 1 lembar. Ya, 1 rakaat 1 lembar. Bahkan, ya saya pernah mendengar dari salah seorang imam, ya itu memimpin qiyamul lail 1 kali solat bacanya 2 juz. Ya, qiyamul lail. Ya, berapa rakaat qiyamul lail lu? Ada yang melaksanakan 10 rakaat, ada yang melaksanakan 6 rakaat, bahkan ada yang melaksanakan 4 rakaat. Tapi bacanya 2 juz. 2 juz ini berapa lembar? 20 lembar. Ya. Kalau bahasa kita nih, bergegar lutut. Betul enggak? Pokoknya balik yang punya asam urat, kambuhlah asam uratnya. Ya, yang punya rematik, kambuhlah rematiknya. Tapi orang-orang sana, kalau kita lihat Pak video-video mereka itu solat, tidak bergubris. Mereka tetap solat menikmati bacaan, menikmati solat. Cemburu kita. Kita ini baru ya nak manjangkan bacaan, udah. Ya dah, udah ada yang berdehem. Ada yang tak batuk, batukkan diri. Itu dia. Ya. Baru ya imam, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ya enggak? Mau diteruskan wal Qur'anil Hakim, tambah besar batuknya nih. Lalulah imamnya Allahu Akbar. Yang batuk tadi pun Allahu Akbar. Lebih besar Allahu Akbar ya. Ya kan? Itu kita lihat Pak, yang sholat itu bukan orang tua semua, termasuk anak-anak. Usia anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka sholat fokus. Ya, mereka datangkan itu imam-imam yang populer. Mishari Rashid, ya, Syekh Mukhtar Al-Hajj, ya, dan lain sebagainya. Didatangkan semua itu Pak. Ya, mereka rela bayar mahal supaya apa? Mendapatkan kenikmatan ibadah. Untuk mendapatkan kenikmatan ibadah itu, mereka gelontorkan harta mereka.
Kenapa? Karena mereka tahu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan ini berasal dari Allah. Ya. Walaupun sebenarnya tidak pantas kalau diukur dengan material, tapi bukan itu yang mereka ukur. Yang mereka ukur itu adalah kenikmatan ibadah. Ya, baca surah Maryam sampai habis. Itu ndak ada di antara mereka tu yang pura-pura batuk, berdehem, apa ndak ada. Tetap je mereka tu solat. Sampai saya punya sepupu bilang apa? Boleh tahan enggak dia berdiri lah? Ya boleh lah, macam mana enggak ente nak berdiri ngantri bensin bisa tak? Betul tak? Ya. Kenapa Pak? Karena itu semua telah dirasakan kenikmatannya. Kalau sudah berbicara tentang nikmat, maka kita akan mengabaikan apa-apa yang mengganggu kenikmatan kita. Orang yang sibuk main handphone, ya kan? Dari buka warung kopi sampai tutup. Dari pakai baju pemilik warungnya sampai tak pakai baju. Betul tak? Bisa tahan? Bisa. Kenapa? Karena dia menganggap main handphone itu nikmat. Hanya saja sayangnya Bapak Ibu, nikmat itu tidak adil. Kenapa? Karena tidak bisa posisikan nikmat itu dalam ibadah. Saya punya teman, itu kalau dia running Pak, jogging sampai 24 km. Pernah dia jogging dari Pontianak sampai ke Desa Kapur. Ya. Masya Allah, saya bilang, kuat juga ente ini jogging jauh-jauh, saya bilang. Tapi tarawihnya gimana? Hehehehehe, kata dia. Tarawihnya gimana ente? Jawab, saya bilang, hehe. Apa kok Ustaz? Kadang tarawih, kadang enggak. Sayang kan? Lari jauh-jauh 24 km, tapi tarawih kadang iya, kadang enggak. Lalu lari itu buat apa kira-kira? Ototnya dipakai buat apa? Kalau otot yang dipakai itu hanya untuk lari, supaya dapat angka yang kita inginkan, jarak tempuh yang kita inginkan, dan kemudian otot itu tidak kita gunakan untuk ibadah, berarti kita bukan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Berarti kita tidak menggunakan kenikmatan itu untuk Allah. Ya. Tapi kalau misalkan kita jago jogging, ya, mainnya barbel, begitu imam Yasin, Allah baca Yasin imam nih dalam hatinya. Untung dibaca Yasin. Kalau dibaca surah Al-Baqarah, tapi masalahnya kenapa untuk ibadah ente tidak kuat, tapi untuk hobi ente kuat. Ini yang menjadi masalah. Padahal ketika kita meninggal, malaikat itu tidak nanya, ente kemarin lari berapa lama? Ya, berapa tempuh? 24 km. Malaikat Raqib dan Atid. Oh, berarti pahalanya 24.000. Enggak. Yang ditanya itu seberapa besar ibadah kita. Kalau ente hanya pamer, sekian jarak tempuh lari, sekian ente bisa nge-gym, sekian ente bisa berolahraga, tapi ibadah ente masih di bawah rata-rata, berarti ente tidak menggunakan kenikmatan untuk Allah. Jelas ya? Nah, jadi malam ke-27 itu ramai mereka. Ya, di Jazirah Arab itu. Dari kapan? Dari maghrib sampai subuh. Ibadah mereka. Tidak ada yang mereka tidur itu ibadah. Ya. Keyakinan mereka, kenapa? Dengan pendapat Ibnu Abbas. Terus Imam Ibnu Abbas ni kira-kira menentukan Lailatul Qadar malam 27 itu ada alasan tak? Adalah alasannya. Apalagi beliau itu sebagai hibrun hadhil ummah, kata Nabi. Apa maksudnya? Pena bagi umat ini. Ya, gudangnya ilmu. Imam Ibnu Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar setiap Ramadan jatuh pada tanggal malam 27. Apa alasannya? Pertama, kalimat Lailatul Qadar bahasa Arab itu terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta. Alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Qadar. Ya, di surah Al-Qadar. Berapa kali disebut? Sebanyak 3 kali. Ayo coba. Inna anzalnahu fi lailatil.
Wa ma adraka ma Lailatul khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali kan? Ya. Kemudian bagaimana? Hurufnya 9 disebut 3 kali 9 kali 3 berapa? 27. Itu alasannya. Ya, hurufnya 9 disebut 3 kali. Berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian di sisi lain pendapat Ibnu Abbas itu dikuatkan dengan apa? Surah Al-Qadar terdiri sebanyak 30 kalimat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar 10. Ada 30 kalimat. Kalimat yang ke-27 bunyinya apa? Bunyinya hiya. Kalimat yang ke-26 salamun hiya hatta matla'il 27 hiya hatta 28 matla'il 29 al-fajr 30. Kalimat yang ke-27 bunyinya hiya, itu artinya apa? Hiya itu adalah kata ganti. Ya, disebut dalam bahasa Arab dengan dhamir. Ya, daripada apa? Hiya itu kembali kepada kalimat Lailatul salamun hiya. Keselamatan hiya yang ada di dalam Lailatul Qadar hatta matla'il sampai terbitnya fajar, tibanya waktu subuh. Itu alasan Imam Ibnu Abbas. Boleh dipakai? Silahkan. Mau pakai? Boleh. Tak masalah. Kalau kita yakin malam 27, silahkan. Hanya saja, ingat, yang salah, yang tak boleh apabila kita cuma ibadah malam 27. Malam lain kita tak mau ibadah. Padahal Nabi SAW itu sendiri tidak pernah menyatakan Lailatul Qadar itu di tanggal berapa, di jam berapa. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, laula ayyatrukan nasus salata illa tilkal lailah la akhbartuka. Kata Nabi, seandainya saya tidak khawatir manusia akan meninggalkan ibadah di malam itu, niscaya akan saya beritahukan kapan Lailatul Qadar. Niscaya akan Nabi kasih tahu kapan itu Lailatul Qadar. Nah, baik. Karena banyaknya pendapat tentang kapan Lailatul Qadar sampai melahirkan 40 pendapat, berarti menandakan timing kapan Lailatul Qadar itu tidak ada yang bisa memastikan. Sama dengan hari Jumat, kata Nabi SAW, fiha sa'atun la yuwafiquha abdun. Di dalam hari Jumat itu ada waktu, ada jam di mana seorang hamba apabila berdoa kepada Allah pasti dikabulkan doanya. Masalahnya tidak ada yang tahu jam berapa. Ada yang mengatakan dimulai malam Jumat, ada yang mengatakan dimulai subuh, ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ketika selesai sholat, ada juga yang mengatakan ba'da asar. Banyak pendapat. Nah, kalau banyak pendapat, apakah sesuatu yang mustahil? Tidak mustahil. Berarti menandakan kita tidak dianjurkan untuk hanya fokus ibadah di hari tertentu, tapi kita dianjurkan untuk berjaga-jaga dan meningkatkan amal ibadah di seluruh hari. Di antaranya adalah 10 hari atau malam daripada bulan suci Ramadan. Nah, berarti begitu, semangatnya itu tidak kendor, stabil, istiqomah. Ya, dari kapan? Dari awal sampai akhir. Akan tetapi Nabi SAW memberikan bocoran. Siapakah yang layak dapat Lailatul Qadar? Ada orang kan berpikir seperti ini, Bapak Ibu.
Dia tidak ibadah di malam-malam lain, cuman ibadah di malam itu saja. Dengan keyakinan malam itu adalah Lailatul Qadar. Masalahnya ente yakin itu dari mana? Kalau hanya dari segi perasaan, berarti itu halusinasi. Halusinasi ini ente ini berasal dari mana? Wahyu bukan, ilham bukan, ilmu juga kagak, kata orang Jakarta. Ya, ilmu juga tidak ada. Lalu halusinasi itu berasal dari mana? Tidak lain dan tidak bukan hanya berasal dari hawa nafsu. Oh, malam ini Lailatul Qadar kayaknya. Tahu dari mana ente? Gimana ya? Payah gak nak ngomong saya nih? Nah, bingung juga dia ketika ditanya. Ya. Kok ente tahu malam ini Lailatul Qadar? Tandanya apa? Pokoknya malam inilah kata dia. Iya, tandanya apa? Tandanya apa? Dilihat pohon tak ada gak nunduk. Ya kan? Tegap juga pohon dekat rumahnya. Dilihat suasana juga stabil seperti biasa. Anda bisa. Berarti ini berangkat dari halusinasi. Tapi orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, mereka bisa ungkapkan bagaimana keadaannya. Kenapa? Karena terinspirasi dari ilmu pengetahuan. Ada yang terinspirasi dari mana? Dari ilham pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, dan orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Sama dengan hari Jumat, tidak ada yang bisa menentukan. Tapi kita ya tetap punya kewajiban. Apa? Bukan untuk menentukan, ya, bukan untuk mengira-ngira, bukan untuk menebak. Kewajiban kita adalah untuk ibadah tanpa melihat malam apakah itu, tanpa menebak ya tanggal berapakah itu. Kewajiban kita tetap ibadah kepada Allah. Sehingga Nabi mengatakan, man yaqum lailatal qadri fayuwafiquha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dan kemudian menghidupkannya dengan ibadah dalam keadaan imanan wahtisaban, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah. Andaikan Bapak Ibu, ya, malam ini kita ibadah kepada Allah seperti biasa, isya ke masjid, tarawih, kemudian apa lagi? Witir. Barangkali setelah itu kita menambah dengan apa? Solat tasbih, solat taubat, ditutup dengan tadarus, pulang ke rumah, kemudian kita itikaf. Dan kita tidak tahu malam ini, misalkan malam Lailatul Qadar, tetap kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tanpa sepengetahuan kita. Ya, tetap kita mendapatkan bagian daripada Lailatul. Kenapa? Karena kita tetap ibadah kepada Allah atas dasar imanan wahtisaban. Kemudian Nabi SAW memberikan bocoran kembali tentang orang yang bertahan dengan semangatnya ibadah. Apa kata Nabi SAW? Man sallal isya al-akhirah jama'atan fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadar. Barang siapa yang solat isya dari awal Ramadan sampai akhir berjamaah sampai selesai, maksudnya sekaligus tarawih, qiyamul lail, witir selama 1 bulan ini, apa? Dia layak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, berarti kita tidak perlu repot-repot menerawang bulan, melihat fenomena alam. Kayak kemarin tuh kan, ingat saya waktu dulu tahun 90-an. Kejadian di mana? Di Kakap. Ya, ini yang masih hidup mungkin di tahun itu masih ingat mungkin, betul tak? Dipambarkan kita dengan fenomena. Ya, itu tiba-tiba satu kawasan tu apa? Rumputnya ngendap semua. Lalu dibilang apa? Lailatul Qadar turun di Kakap. Saya bilang, sianlah orang Sungai Jawi ni tak dapat Lailatul Qadar. Rupa turun di Kakap. Macam mana orang Sungai Jawi? Ya enggak? Ya. Pergi semua ke sana. Parkir mulai mahal. Mulailah berjual lapak apa dan ini sih dah kayak robok-robok saya bilang. Ya, untung enggak tak ada yang makan bagi-bagi tu. Jangan sampai pula dia motong ketupat apa ya enggak? Seperah pula lalu ancur lebur lah puasanya. Lalu dibilang Lailatul Qadar turun di mana? Di sana, Pal 12 dekat Kakap.
Apa pula Lailatul Qadar turun di situ? Ya saya bilang, ngapa pula? Emang ada Nabi ke apa dikakap nih? Ya. Lalu nanti Nabi ini berubah pula namanya Burhan dipanggil Boang, ya nak? Ya, hendak seperti itu. Nah, jelas ya. Nah, jadi kita yang konsisten, yang bertahan solat Isya berjamaah di masjid. Ya. Kemudian dengan qiyamul lail, dengan witir, itu bertahan selama 1 bulan, tidak ada yang bolong, tidak ada yang absen, tidak ada solat Isya'nya di rumah, tidak ada solat Isya'nya di mall, tidak ada solat Isya'nya di pasar, apalagi Isya'nya sampai bablas, karena capek belanja untuk persiapan hari raya. Adraka Lailatul Qadar. Kata Nabi, orang itu layak mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak merasa. Tak tahu saya malam Lailatul Qadar ni. Pokoknya yang penting Isya' ke masjid. Habis itu tarawih, habis itu witir, habis itu tadarus, habis itu i'tikaf. Kata Nabi SAW, faqad adraka Lailatul Qadar. Mereka adalah orang yang layak mendapatkan Lailatul. Iya, Bapak Ibu. Orang yang mampu konsisten ibadah selama 1 bulan, mereka yang layak dapat Lailatul Qadar. Masa orang yang tidak konsisten layak dapat Lailatul Qadar? Kenapa? Karena Allah melihat seberapa jauh kesetiaannya dan bertahannya ibadah di dalam Ramadan. Ya kalau cuma datang ke masjid malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tiba-tiba dapat Lailatul Qadar, oh, ini rasa-rasanya tidak adil. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu apa? Mereka yang mampu bertahan dari awal sampai akhir. Lalu kemudian di antara sekian banyak doa yang kita panjatkan, Nabi SAW hanya berpesan kepada Sayyidatuna Aisyah, doa apa yang harus kita ucapkan, harus kita panjatkan di malam Lailatul Qadar? Semua doa baik. Bebas kita mau manjatkan doa apa? Doa selamat, doa tolak balak, ayat 1000 dinar, apalagi sapu jagat dan lain sebagainya, bebas semuanya. Tapi di antara itu semua yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, sebagaimana yang beliau pinta kepada baginda Nabi, Nabi hanya menganjurkan untuk berdoa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik. Tidak ada ke doa lain. Padahal doa itu banyak. Di dalam risalah amaliyah, di dalam kitab wirid, kitab zikir dan sebagainya, banyak doa itu. Kenapa Nabi hanya mengutip Allahumma innaka afuwun? Padahal Nabi kan seorang Nabi pasti banyak hafal doa. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, apakah ada yang paling berharga dari ampunan Allah? Kira-kira yang paling berharga dari ampunan Allah itu ada enggak? Tidak ada. Yang paling mahal, yang paling besar, yang paling berharga adalah ampunan Allah. Kalaupun kita minta di malam Lailatul Qadar itu, ya, apa? Misalkan rezeki yang lancar ya Allah, tapi tidak mendapatkan ampunan, apa maknanya rezeki? Kalaulah kita minta kepada Allah umur panjang ya Allah, tapi kalau tidak mendapatkan ampunan, apa maknanya umur yang panjang? Kalaulah kita minta hidup bahagia ya Allah di dunia dengan karir melejit, keluarga damai, rukun, sehat semuanya, berhasil, sukses, kaya raya, tapi semuanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah, apa gunanya? Maka yang terpenting di sini adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kata Nabi SAW, man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqad ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pesan daripada salah seorang ulama, ingat, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak mesti di atas sejadah. Carilah Lailatul Qadar itu ya, dengan cara apa? Di antaranya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, carilah Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Memberikan simpati kepada orang yang lemah. Carilah Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Dengan cara berbudi luhur. Carilah Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Menyambung tali silaturahmi. Karena walaupun kita i'tikaf sepanjang 10 malam, tapi kita membuat orang tua kita sakit hati dengan ucapan dan tingkah laku kita, tidak ada maknanya Lailatul Qadar. Bagi anak yang durhaka, walaupun kita i'tikaf selama sepanjang tahun, tidak mengenal yang namanya Lailatul Qadar, namun kita suka memutuskan tali silaturahmi, tidak ada maknanya Lailatul Qadar.
Carilah Lailatul Qadar, ya, selain kita itu di masjid dengan melakukan hal-hal yang baik terhadap kedua orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita. Karena sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang manusia lain selamat daripada bahaya lisan dan tangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mengkaruniakan kita malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita petunjuk, taufik dan hidayahnya agar kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, apabila orang tua kami sudah wafat, maka kami berharap agar diluaskan kuburannya, dilapangkan kuburannya, diberikan kenikmatan di alam kubur, diampunkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup, maka karuniakan kepada kami untuk berbakti kepadanya dan berbuat baik dan taat kepadanya dan senantiasa berkata-kata baik kepadanya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami memiliki keturunan, maka kami memanjatkan syukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami keturunan. Maka kami meminta kepadamu ya Allah agar menjadi orang tua yang baik, yang senantiasa bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Dan semoga anak-anak kami dikaruniakan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua dan dijauhkan dari segala macam fitnah dunia dan akhirat dan maksiat. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami berharap kepadamu agar engkau menurunkan dan menganugerahkan, memberikan kepada rumah tangga kami ini qanaah, syukur, ridha terhadap apa yang menjadi ketetapanmu kepada kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala macam bentuk sifat yang tidak baik, sifat yang tidak pandai bersyukur, sifat yang tidak pandai merasa cukup, dan sifat yang tidak mau menerima atas ketetapanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah ketaatan dan keistiqamahan, dan jauhkan daripada kami kelalaian dan kekhilafan. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami, perbaiki niat kami, sampaikan tujuan kami, dan ubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik, dan terimalah taubat kami ya Allah, dan bersihkan hati kami dan keadaan kami, dan sucikan segala macam keadaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.